fresh new mind, free on the inside, free on the outside. Why you worry when you know that he gon' make a way? I just seen him make a blessing like 100 ways. Everybody got a time, a dog gon' have a day. Only running to the Lord, I never run away. Curving him, demons try to get me, but I'm swerving him. Circle him, target in my flesh, I had to murder him. Satan only come to see a joint just like a burglar. Smirking him, I know he got it covered like a pergola. We gon' have to knock it out. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jessica Kristi Pemboyan, mahasiswa Fakultas Hukum dengan NIM 230711011597. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, simak video berikut. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu teori pembuktian? Nah, kalau kita bicara soal pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, ini tuh tahap yang super penting banget buat menemukan kebenaran dari sengketa antara warga dan badan atau pejabatun. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ada 6 jenis alat bukti yang dipakai di PTUN dan kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama, ada teori pembuktian. Jadi, berbeda dari hukum acara perdata yang cenderung pasif, PTUN menerapkan konsep pembuktian bebas yang terbatas. Ada juga yang kedua, yaitu peran aktif hakim. Di sini, hakim itu aktif banget dalam mencari kebenaran. Jadi, gak cuma mengandalkan bukti yang dibawa oleh para pihak. Ada juga yang ketiga, yaitu beban pembuktian. Hakim juga yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas beban pembuktian. Ini penting banget loh untuk menjaga keseimbangan antara rakyat atau penggugat yang mungkin punya akses informasi terbatas dan pemerintah sebagai tergugat yang punya kekuasaan. Selanjutnya ada alat bukti surat atau tulisan. Surat adalah alat bukti yang paling utama di PTUN. Surat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama ada akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum seperti notaris atau pejabatun sendiri yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Yang kedua, ada akta di bawah tangan, surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait tanpa perantara pejabat umum. Adapun surat-surat lain yang bukan akta, yaitu dokumen pendukung seperti catatan internal atau korespondensi biasa. Selanjutnya ada keterangan ahli. Keterangan ahli diperlukan ketika hakim menghadapi persoalan yang memerlukan keahlian khusus di luar bidang hukum, yaitu fungsinya menjelaskan secara objektif mengenai suatu teknis aturan, misalnya tentang tata ruang, lingkungan hidup, atau prosedur administrasi yang kompleks. Bentuknya pun dapat disampaikan secara lisan di persidangan atau secara tertulis dalam bentuk laporan atau pendapat ahli. Di sini bersifat bebas, yaitu hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika bertentangan dengan keyakinannya. Selanjutnya ada keterangan saksi. Keterangan saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang terkait dengan sengketa. Syarat sahnya, saksi harus disumpah. Tanpa sumpah, keterangannya hanya dianggap sebagai petunjuk, bukan alat bukti saksi. Selanjutnya, adapun pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak adalah pernyataan dari salah satu pihak yang membenarkan seluruh atau sebagian dalil lawan, di mana pengakuan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali jika dibuktikan bahwa pengakuan tersebut diberikan karena keikhlafan atau paksaan. Selanjutnya ada dampaknya, yaitu pengakuan ini sangat menyederhanakan proses pembuktian karena hal-hal yang sudah diakui tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya ada pengetahuan hakim. Ini adalah alat bukti yang unik yang hanya ada pada keyakinan hakim. Pengetahuan hakim adalah apa yang diketahui oleh hakim karena jabatannya. Misalnya hal-hal yang bersifat umum. Contohnya hari libur nasional atau peristiwa sejarah yang diketahui publik. Selanjutnya pun ada fakta yang terungkap di persidangan. Hal-hal yang dilihat atau terjadi secara langsung di hadapan hakim selama proses sidang berlangsung, misalnya perilaku atau para pihak. Kesimpulan dan penutup dari materi ini adalah
Sistem pembuktian di PT UN tidak menggunakan hierarki alat bukti yang kaku. Kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim. Teman-teman, demikianlah materi saya tentang pengadilan pembuktian pada pengadilan tata usaha negara. Semoga dengan materi ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.